Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang terhormat Al-Ustaz Al-Hajj Ali Fauzi selaku Ketua LPP, dan yang terhormat Ustaz Najman selaku Mudir di pesantren SPIM ini, serta kepada seluruh asatidah yang dimuliakan Allah, dan tidak lupa kepada seluruh para santriwati yang dirahmati Allah, bahwasanya pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam rangka mengenang 7 tahun yang lalu tentang berdirinya pesantren SPIM. Pada seluruh para santriwati yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang paling indah kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, serta diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berkumpul serta memperingati ulang tahun atau milad SPIM yang ke-7, bukan ke-77. Kalau negara kita hari ini insya Allah tanggal 17 pas umurnya 77 tahun. Kepada seluruh para asatidah yang dimuliakan Allah, dan tidak lupa kepada seluruh para santriwati yang dirahmati Allah. Yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak pada kita semuanya minadz zulumati ilan nur, lakukan perubahan, pencerahan dari tempat yang amat sangat gelap gulita menuju cahaya-cahaya Allah, menuju cahaya-cahaya Al-Quran. Tidak lain adalah ad-dinul haq, ad-dinul Islam yang kita peluk hingga kini. Semoga kita semuanya menjadi umat Rasulullah yang senantiasa menebarkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hingga saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh, khususnya santriwati, yang pertama saya ucapkan yang qari'ah tadi, suara perlu dibina, itu ada suara bagus, rada empuk titik, tapi tahsinya yang perlu dipelajari
termasuk tajwidnya, ya. Sebab kalau misalnya iyaka, sebenarnya iyaka dibaca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ngajinya orang kampung, gurunya sambil nyapu-nyapu, ya, bukan keluaran TPQ atau TPA. TPQ Taman Pendidikan Quran, kalau TPA apa? Tempat apa? Jangan keliru. Kalau keliru tempat pembuangan akhir, tempat pendidikan Al-Quran, ya. Antara TPA 1 dengan TPA yang satunya, yang satu bau, ya, tapi yang satu melakukan pencerahan, senantiasa mendawamkan Al-Quran, karena senantiasa berharap wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyejuk, pencerah kalbun, jiwa, fikir, pandangan, pendengaran, lisan. Kalau kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah, dan menjadi rahmat Allah. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Kecuali orang-orang yang zalim, tidak lain dia senantiasa mendapatkan kerugian. Kepada seluruh santriwati yang dimuliakan Allah, saya tidak banyak, ya, karena tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Ali Fauzi. Namun demikian, karena saya tadi sekali lagi mohon maaf, sebenarnya harus jam 8 di sini, karena saya sama Pak Fatoni ditunjuk sebagai petugas upacara besok 17 Agustus di Kemenak Kabupaten Pasuruan. Pak Fatoni selaku pengibar bendera, kalau saya sesuai dengan gelar saya, ya, MPDI, Magister Pembaca Doa, pembaca doa Islam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, serta kepada seluruh para asatidah, kata kunci sukses itu tidak pernah lelah, tidak pernah lelah. Apakah itu santrinya, apakah para asatidahnya. Karena santri menjadi hebat apabila didapati para asatidah yang senantiasa ikhlas. Begitu juga para santriwati semuanya, kalian tidak akan pernah sukses kecuali kata kunci aman, punya komitmen di hadapan Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba manusia yang amanu, yang punya komitmen, yang punya jiwa integritas yang tinggi, sungguh-sungguh, tidak main-main. Artinya apa? Anda dititipkan di sebuah pesantren SPIM ini tidak pindah tidur. Halo, gimana? Jangan sampai seperti nyanyiannya Mbak Surit. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Berarti yang bisa itu berarti biasa tidur lagi. Ya. Sampai kalau pas dibangunkan marah-marah. Ada nggak di sini? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segera kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi santri yang hebat itu punya komitmen. Anda hijrah di SPIM ini harus melakukan perubahan jiwa. Innama a'malu binniyat, tata niat Anda. Anda berada di sini harus punya goal. Goal settingnya harus jelas. Kalau saya hadir di sini dari nol Quran, saya 1 tahun
minimal saya sudah menguasai 3 juz. Ya, mohon maaf, saya punya ponakan adiknya Mas Wulan, ya, sama seperti Anda, baru masuk di pesantren tapi dia ambil pesantren hadis. Waktu hari raya kemarin saya tanya, adik sudah berapa hafalan hadisnya? Alhamdulillah saya sudah hafalkan 350 hadis. Ya. Dan dia waktu SD sudah hafidzah, bahkan diuji di UIN, mungkin selama 3 hari dinyatakan lulus. Perempuan, ya. Kalau kakaknya dulu Gulam di sini lulus 15 juz, ya. Kakaknya 25 juz, dan dia mendapatkan beasiswa di ITS, ya. Jadi kalau Anda ingin gratis ke perguruan tinggi, maka kata kuncinya kuasai Al-Quran. Barang siapa yang menguasai Al-Quran, maka dia pasti akan menguasai dunia. Paham ya? Jangan sampai Anda berada di pesantren malu. Ninggon pesantren apa kate dadi mudin. Itu harus mudin, artinya orang yang paham agama harus the best. Ya. Qiraatul Qur'annya bagus, keilmuannya juga bagus, tentang masalah sains pun juga menguasai. Kenapa demikian? Karena orang modern sekarang ini lebih percaya dengan dunia pesantren dibanding pendidikan umum yang tidak ada jiwa pesantrennya. Walaupun di balik itu Anda sedang diuji. Ada kelompok-kelompok Isapobi bahwa pesantren itu mencetak calon-calon teroris. Halo? Pernah Anda mendengar? Itu tidak lain orang yang tidak suka terhadap Islam. Bagaimana mungkin Islam itu teroris? Karena Islam itu tasliman yang senantiasa menebarkan nilai-nilai kedamaian terhadap dirinya. Ya. Bagaimana mungkin seorang ahli Al-Quran menjadi seorang teroris, bahkan melakukan bughal, melakukan gerakan-gerakan, maka tidak mungkin. Kenapa? Bangsa dan negara kita ini didirikan oleh darah ulama, oleh keringat ulama, oleh harta para ulama. Halo, sudah siap Anda akan mengganti tokoh-tokoh kita nanti pada generasi? Ya. Karena sekarang ini Islamophobia berada di hadapan Anda, ya. Takut terhadap Islam. Islam itu radikal, Islam itu keras, Islam itu calon-calon, maka itu tidak benar. Paham ya? Kenapa? Karena namanya umat Islam bukan dikatakan Islam apabila tidak mampu melindungi dirinya termasuk terhadap orang lain. Paham ya? Bahkan Islam itu yang amat sangat toleran, yang amat sangat tasawuf, ta'awud, ya. Jadi kalau misalnya santri yang tidak suka tasawuf, yang tidak suka ta'awud, berarti santrinya masih perlu belajar, saling tolong menolong, saling menghargai antara satu dengan yang lain, menghormati antara kakak yang kepada adiknya, antara adik kepada kakak. Halo? Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat manusia yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, yang punya integritas yang tinggi, yang punya komitmen yang sangat tinggi. Wa hablum minallah wa hablum minannas, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Halo, santriwati itu harus imannya tangguh, tidak boleh emannya yang tangguh.
antara iman dengan eman. Tahu eman? Eman itu biasanya orang yang mikir-mikir koncone al-bakhilul jiddan. Kalau ngene koncone wong medit. Ya? Kalau misalnya punya disimpan. Tapi kalau misalnya temennya punya, minta. Ada karakter di sini? Ada gitu? Jangan dong, kasihan. Sudah temennya dikirim sama bundanya, sudah pas-pasan, jauh sampai entek. Sedangkan dirinya dapat kiriman, disimpan betul, dikunci, bahkan dilakban sampai 3 lakbannya. Ada di sini? Insya Allah tidak ada. Kalau toh ada, segera kembali ke jalan yang benar. Halo, ya. Yang kedua, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat manusia yang beriman. Yang kedua, orang yang berilmu, orang yang alim, bukan orang yang alim. Apa bedanya alim sama alim? Alimun syadid sama alimun sama enggak? Kalau alim orang yang berilmu, alimun orang yang mendapatkan siksa yang pedih. Mek beda nih ngeden mbek. Tapi kalau misalnya alif ini tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya ada tahsin itu alif itu harus ini tidak ada tambahan ya. Ada saudara kita luar Jawa, apalagi tantretan TV mereka. Alhamdulillah, memang kalau bahasa Arab paling bagus teman-teman di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Madura. Tapi kalau bahasa Inggris ruwet. What you name? I know. Ya. Tapi di semuanya bahasa punya cengkok sendiri maka itu gampang memahami kultur teman-teman, khususnya Maduriyah atau Jawawiyah. Ya. Ngaku orang Madura, ngaku Jawa, gampang ngetesnya. Suruh hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, tidak bisa bilang 10, gak bisa. 10. Ya. Nomor berapa nih kan? 10, Pak. Itu namanya cengkoknya. Kembali. Jadi kalau Anda ingin sukses, kuncinya imannya yang tangguh, jiwanya yang tangguh, niatnya yang tangguh, keinginannya yang tangguh. Karena Anda calon pemimpin. Pemimpin kalau misalnya di kota masih lumayan, kalau misalnya Anda ditaruh di tengah hutan, seperti Ustadz yang ada di Papua, harus masuk di sebuah gurun, bahkan masuk di sebuah hutan, ya, nggak ada di sana itu hamburger, nggak ada, ya, UT-UT sing kalau yang ada UT-UT, artinya apa? Pakaiannya yang hanya sirwalun, gini, bahkan enggak. Hanya pakai kotika. Anda harus berhadapan di sana nanti. Tidak bisa ada dakwah. Dihabisi kamu. Ya, dakwah itu harus memahami nilai-nilai kultur yang ada di lingkungan. Baik. Kunci sukses pertama harus punya komitmen, beriman yang kuat, komitmen yang tinggi. Ayo terus punya semangat. Kalau teman saya bisa, saya pun harus bisa. Itu namanya semangat yang tinggi, tidak pernah lelah, tidak pernah merasa dirinya lemah.
walaupun al-insan dhaif, manusia itu lemah, akan tetapi manusia diberikan kekuatan insting akal supaya bergerak dan bergerak. Halo? Baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gak usah khawatir. Tidak ada di dalam sebuah sejarah orang berilmu apalagi menguasai Al-Quran menjadi orang yang miskin. Tidak pernah. Ya, mohon maaf. Contoh saya bondo nekat. Saya bukan anaknya orang kaya, saya bukan anaknya orang berpunya, tapi saya adalah bukan have tapi have not. Orang yang berada di pinggiran. Saya sekolahnya tertatih-tatih. Lulus SMP tidak bisa, lulus SD tidak bisa melanjutkan praistawik, buruh, ya, ikut Cina, bukan kecinasan, buruh, ya namanya buruh, ya bersihkan rumahnya dan seterusnya, alias babu. 1 tahun saya baru ke SMP. Setelah SMP lulus mau ke SMA, tidak punya biaya, hanya 10.000. Zaman sekarang, nah 10.000 itu mungkin Anda ongkos 10.000. Ya, saya ngernet. Tahu ngernet? Kernet itu ya berada di pinggir pintu. Ya. 1 tahun saya sudah mendapatkan uang 75.000. Baru saya tertimpa mobil, kaki saya patah. Tapi saya tidak pernah patah arang. Teman saya kelas 2 SMA, saya daftar kelas 1. Alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka orang yang pernah jadi kernet, orang yang pernah jadi babu, bahkan pernah jualan bensin di SMA, nggak malu-malu saya duduk di bawah pohon asam, duduk di sebuah tong, menjaga bensin. Hanya 10 botol, habis ke pom bensin lagi, habis terus. Gak pernah malu, tapi saya latihan budek. Tahu budek? Nggak ngurus, orang katanya dadi apa minggu, sing penting aku kepingin dadi uang, gak kepingin dadi jerangkong. Ya, apalagi SMA nggak dilirik sama perempuan. Kenapa? Karena pion saya itu buruk. Alpancalu, sepeda pancal, lek digawe kriyek. Saya nggak ngurus. Yang penting saya punya ihdinas shiratal mustaqim, punya visi yang lurus, dan punya visi dan misinya. Misinya apa? Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, para nabi, para aulia, para rasul. Subhanallah, saya pada saat itu tidak pernah lupa pesantren. Lek sampean kepingin ambu wangi ya cedek nanggone ulama. Lek sampean kepingin kena percikan api ya tukang pandai. Sampean lek kepingin ambu amis nanggone paiwaan. Tahu paiwaan? Panggone iwak. Anda di sini tergantung komunitas Anda. Anda menjadi orang hebat. Kenapa? Karena Anda menjadi seorang santriwati yang hebat. Paham ya? Nah, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang sungguh-sungguh, yang punya jiwa shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim. Ingat, sukses Anda akan dihadang 2 penyakit. Apa penyakit? Al-baghdhu ad-dhalli, orang yang dimurkai, orang yang tidak jujur.
orang yang tidak amanah, ya, orang yang tidak jujur, orang yang tidak amanah, yang tidak punya mimpi masa depan. Ya. Kalau sudah dengar subuh, as-salatu khairun minan naum, waduh, sholat subuh, lagi disuruh ngapal Quran, gak seneng aku. Nek nengok kan enak bebas, nang dinding turu, ya gak mesti ngoprak-oprak. Kalau kau dioprak-oprak ya gampang, bangun setelah itu tidur lagi. Nah, Anda calon seorang pemimpin, jadilah Cut Nyaden yang hebat, yang tidak pernah gentar menghadapi musuh, yang tidak pernah gentar menghadapi lawan, khususnya melawan dirinya sendiri. Apa itu? Wattaqullah, bertakwalah, tunduk patuhlah kepada tatanan dan aturan Allah semua lini kehidupan, baik di pesantren, baik di kamar maupun di masjid, di lapangan, di kelas, ya, senantiasa sungguh-sungguh. Wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaklah kalian berkumpul, berkomunitas bersama orang-orang yang shodiq, orang yang jujur, orang yang amanah. Halo, gimana? Halo, dalam sing petan-petan rai dhisik. Walaupun ning kono gak iso petan-petan tapi balak-balik ngene. Iku ngantuk apa ambune jilbabmu? Ambune jilbabmu durung keramas ya. Nah, di belakang ya. Nah, pada seluruh santriwati yang dimuliakan Allah, wa kunu ma'as shodiqin, maka hendaklah kalian berkumpul bersama orang-orang yang shodiq, orang yang jujur. Orang yang jujur apa? Orang yang tidak pernah menunda-nunda apabila mendapatkan panggilan Allah dan panggilan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur di negara kita ini kali sedikit, ya. Orang yang jujur al-ghuraba, tersisihkan. Orang yang sungguh-sungguh al-ghuraba. Kenapa? Karena yang bagus tidak ada yang mendukung. Apabila kebenaran itu tidak ada yang mendukungnya, semuanya ulama-ulama seperti Anda diam, berarti ya kebaikan itu al-ghuraba, tersisihkan. Tapi kebatilan semuanya orang mengatakan, bahkan semuanya mengamininya, maka kebatilan akan hancur. Hancurnya bangsa dan negara dan agama tergantung sejauh mana para alim itu amanah atau ghairu amanah. Paham ya? Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ingatkan kembali, bertakwalah kepada Allah, ya. Wal ta'dhu nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian memperhatikan dirimu tentang hari-hari yang akan datang. Halo, Anda 5 tahun yang akan datang atau 6 tahun yang akan datang, Anda sudah menjadi mahasiswa di Mesir, Anda menjadi mahasiswa di Madinah, Anda menjadi mahasiswa Ummul Qura di Saudi Arabia, dan Anda menjadi mahasiswa di Turki. Semuanya itu tergantung hari ini. Bagaimana Anda menerjemahkan milad SPIN dalam rangka memperingati ulang tahun hari jadinya SPIN ini? Kata kuncinya bukan bagaimana pertama yang didirikan oleh Ustadz Ali Fauzi, dan pada saat itu direkturnya seperti tukang potong, yaitu adalah Ustadz Zaini, ya jadi kudirnya dan termasuk jadi direkturnya, merangkap semuanya sendirian.
tapi dia punya mimpi, tidak pernah lelah sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Bali, bahkan santrinya pernah dijual ke Malaysia. Artinya dijual, dikenalkan dengan santri-santri yang ada di Malaysia. Kapan Ustaz Najman saya dibawa sana, tukar santri sini dengan Malaysia? Halo, siap? Siap. Siap kira-kira? Siap. Kata kuncinya 1. Bil lughatil arabiyyah wal injiliziyah. Wow, kaum sabu. Apalagi di Singapura. Ya, subhanallah. Ya. Santrinya di sana itu kalau ngerjakan soalnya cuma 3. Tapi jawabannya berlembar-lembar. Ya, tidak ada multiple choice, pilihan itu tergantung sadukane sampean. Nomor piro? Siji. Oh, B berarti C. Sing salah E. Apa ku? Apa? Goblok iki. Tidak boleh ada ya. Ya. Ada lagi? A berarti. B. Gak iso. Nomor 4. Gak ono. F itu gak ono. Gak wafat terhadap sandi. Akhirnya kerja. Gak iso. Ya. Maka multiple choice itu melatih orang kurang punya kreatif. Napanya kancing A, B, apalagi ada pakai A, pakai O, B, pakai O, C. Sudah dipilih C, pakai lo D. Padahal sudah dijawab kalau misalnya online langsung sesuai dengan apa target detian. Colok hilang. Ya. Pada seluruh santriwati khususnya pada Anda semuanya, sekali lagi wakunu ma'as-shadiqin, berkumpullah bersama orang-orang yang hebat di ayat yang terakhir, dan hendaklah kalian memperhatikan diri kalian, setiap insan, setiap jiwa berpikir saya nanti jadi apa. Halo, sudah siap? Sudah punya mimpi? Enggak pernah mimpi saya. Ini repot gitu. Ya, santriwati repot. Pernah punya cita-cita? Belum, Pak. Nah, terus gimana? Enggak tahu. Pokoknya saya disuruh ke pesantren ya berangkat. Loh kok gitu? Iya, bapak saya keren, Pak. Kalau enggak sasaran saya disaduk, bisa juga bunda saya. Pokoknya saya diantar ke sana, kan berangkat. Terus kamu punya mimpi enggak? Enggak, Pak. Enggak itu malam makan enggak, Pak. Dan terus kamu di sini gimana? Ya suruh ke masjid ya masjid. Suruh nanti ke lapangan ya ke lapangan. Terus ya hanya lihat aja. Nah, kalau ada sudah demikian, rubah, segera rubah. Paham ya? Binatang kucing itu cerdas karena suka belajar. Masa manusia diberikan oleh Allah kelebihan yaitu otak untuk berpikir. Afala yatafakkarun, afala ya'lamun. Maka di situ apakah Anda kalian tidak mengetahui? Ya. Manusia diciptakan tidak lain wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk beribadah, untuk berekspresi, untuk berbuat, berinovasi. Oleh karena itu kata kunci terakhir apa tadi? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan dirinya untuk hari yang akan datang, untuk hari ini, untuk hari esok, untuk tahun yang akan datang, untuk 10 tahun yang akan datang. Harus punya mimpi.
Sukses bukan milik orang kaya. Sukses bukan milik orang cerdas. Sukses bukan milik orang jenius. Tapi sukses milik kita semuanya. Menjadi wadah. Ada kisah nyata seorang perempuan yang amat sangat sederhana, setelah lulus dari SMA pulang. Kebetulan ayahnya bapaknya tukang becak. Pak, setelah jabat tangan nggak mau. Pas bapaknya lagi mancal, Assalamualaikum bapak, karena dia lulus. Oh iya, ini nggak apa-apa dok, kok melayu-melayu? Aku lulus pak, alhamdulillah. Dicium, bahkan pipinya bapak tukang becak di. Kira-kira sama seneng nggak? Malu nggak sama bapak sama pas menyium, apalagi statusnya bapaknya tukang becak. Oh wow, bapakmu kok gak sugih, kok jadi bupati kok. Hidup itu bukan pilihan, tapi qadarullah, takdir daripada Allah. Maka di sana kita harus berjuang. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Apa yang terjadi? Pak, adik ingin kuliah. Kuliah ning ndi to, Pak? Aku pingin kuliah ning UGM, ning kono ono bidik misi. Terus adik kepingin jadi dokter, ambil jurusan kedokteran. Kira-kira saat Najman jawabannya gimana? Hah? Kamu deh mau ke UGM? Bapak sama bunda kamu statusnya hanya ustaz. Tapi tukang becak tadi seperti Ustaz, alhamdulillah adik punya cita-cita. Bismillah. Jawab Ustaz Najman sama bundanya, bismillah. Apa tukang becak tadi? Bismillah nak. Dengan keras, mugo-mugo bapak musik kuat mancal dengkuli. Bismillah. Terus biar Pak? Ya sudah bismillah. Sama daftar, bapak bakal apa? Melakukan iktikaf selama 7 hari 7 malam ke masjid. Memohon kepada Allah. Gak boleh, gak sanggup kecuali banyu pek. Kalau mau makan ya udah sambil minum air ledeng itu sholat. Subhanallah. 1 minggu kemudian mendapatkan jawaban, alhamdulillah bapak, saya masuk bidik misi dan saya dapat beasiswa. Pada saat itu kurang lebih 1 juta uang sakunya. Masuk kedokteran. Kedokteran kalau tidak orang kaya tidak akan mungkin. Tapi Allah menjadikan kaya semangat, kaya iman, Allah berhak mengangkatnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah berhak mengangkat derajat manusia dan Allah berhak menjatuhkan kepada hamba manusia. Percaya nggak? Halo? Punya mimpi nggak? Punya apa nggak? Halo? Sekarang ciptakan mimpi Anda. Kalau Anda ingin jadi seorang dokter, ciptakan mimpi, semangatlah. Kuasai Al-Quran dan Anda tidak boleh jauh dengan masalah sayang tentang ilmu eksak, tentang ilmu fisik dan maupun metafisik. Anda kuasai. Tidak lupa bahasa Indonesia, au Indonesia wal Arabia. Terakhir, anak-anakku yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Perempuan anaknya tukang becak tadi lulus dalam keadaan cum laude, nilainya semuanya 4 semuanya, kecuali 1 hanya 3. Akhirnya dia mendapatkan undangan di Jerman, spesialis S2-nya di Jerman, gratis. Sukses karena menjadi anak hebat, dan sukses karena ibu, bapak, dan para asatidzah yang tidak pernah mendoakan kepada anak-anaknya. Harapan kami dari Dikdesmen PDM Muhammadiyah Pasuruan, Anda
orang yang mencetak masa depan. Insya Allah. Contoh Mbak Jian, bukan Mas Jian, Mbak Jian berada di Mesir. Dia mengatakan, alhamdulillah saya sudah nyaman. Kenapa? Karena banyak teman-teman dari Persyarikatan Muhammadiyah gak taunya banyak. Saya kira saya sendirian, termasuk yang di Turki. Ya, insya Allah nanti akan dilanjutkan Anda semuanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ditutup ayat, wal tandur nafsu ma qaddamat wattaqullah, tunduk patuhlah, diulang kembali. Tidak boleh main-main. Anda harus lurus, tegak lurus punya mimpi. Tidak boleh oleh kesana kemari. Lurus, pandangannya lurus, tidak pernah bingung dengan menghadapi permasalahan masa depan. Wattaqullah, ya. Apa ayat terakhir? Wal tandur nafsu ma qaddamat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan berita gembira, kabar kepada orang-orang yang senantiasa beramal, berbuat kapanpun dimanapun. Anak, kok suaranya enak? Dari mana? Oh, santri spin. Walaupun dia itu tidak bitaghan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kan kenceng dong suaranya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kenceng, lurus. Walaupun lurus tapi tajwidnya mantap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Santri mana itu spin? Mana spin untuk masuk luar? Di mana? Dekat pom bensin, diapit dengan sebuah masjid keraton. Sudah berapa tahun di sana? Alhamdulillah masih 6 bulan. Terus penggawean kamu apa kok bisa itu? Alhamdulillah saya sudah hafid 3 juz. Coba saya tes. Kenapa takut? Ya. Setelah itu tahu-tahu yang ngetes itu orang yang ghani. Dek, saya suka pada Anda. Kebetulan orang ghani ini tidak punya anak. Siap kamu saya angkat sebagai anak asuh saya. Pak, saya masih punya bapak. Iya. Tapi tetap saya siap membina kamu sampai sukses apa yang kamu cita-citakan. Subhanallah. Kenapa? Karena Al-Quran. Demikian, semoga Allah meridhai dalam rangka memperingati milad spin yang ke-7 ini. Mari kita breakdown pertama sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah. Awal, setelah itu punya mimpi, termasuk Profesor siapa itu? Imam Robani pada saat itu yang punya jagoan yaitu Ustadz Zaini dalam Madura. Maka beliau pada saat itu punya mimpi ditaruh di Pasuruan, maka muncullah spin yang pada saat itu cuma sampai 3 tahun. Setelah itu beliau hijrah karena pertama diuji oleh Allah karena bundanya pada saat itu butuh kehadiran sang putra, harus dekat sama putranya. Maka di mana panggilan bundanya? Awalan. Karena apa? Kalau ingin sukses, muliakan ibumu baru bapakmu. Demikian, semoga Allah merahmati kita semuanya, anak-anakku semuanya. Saya berharap jangan pernah lelah. Dan ingat, santri hebat, pesantren ini hebat. Saya pesan kepada asatidzah, kuncinya dari lisan panjenengan. Ingat, anak-anak kita, santri kita itu beda dengan reguler.
karena dia harus butuh ibu-ibu yang hebat di sini, termasuk para murabiahnya. Tolong sekali lagi saya pesan, rangkul dia, cium dia, kasih sayanglah dia, dan ajari dia. Kalau dia tidak mampu berjalan, tuntun dia. Kalau sudah mampu, amati dia, pandangi dia. Dan sekali lagi saya minta kepada anak-anakku semuanya, Anda tidak boleh tergantung terus. Walaupun kita tetap tergantung, illallah, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Najman atas undangannya. Ustaz Alinya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Bersama. Jangan Allah. Mungkin ngotot. Ngana imam. Salah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian rangkumannya. Salam kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najman Marzuki, Wadil Pondok Pesantren SPIM Kota Pasuruan, mengucapkan selamat dan sukses Milad SPIM yang ke-7. Di tahun yang ke-7 ini mudah-mudahan SPIM selalu menjadi lembaga yang melahirkan generasi-generasi Islami yang cerdas, yang mandiri, yang berbudi mulia, dan yang berkemajuan. Sukses selalu SPIM Kota Pasuruan, insya Allah maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maulida, Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kota Pasuruan, mengucapkan selamat dan sukses atas Milad SPIM yang ke-7. Kami segenap Dewan Guru SPIM Kota Pasuruan mengucapkan selamat atas Milad SPIM yang ke-7. Saya Ustaz Saiful, tenaga administrasi SPIM Kota Pasuruan, mengucapkan selamat Milad SPIM yang ke-7. Selamat dan sukses atas SPIM yang ke-7. Semoga SPIM semakin berjaya, berkiprah, mencerdaskan umat dan bangsa. Semoga SPIM semakin berjaya. Semoga SPIM kedepannya banyak melahirkan bibit-bibit muda yang berjiwa entrepreneur. Semoga SPIM kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Amin. Semakin sukses ya. Semoga SPIM semakin jaya, sukses, dan maju. Semoga SPIM dapat menciptakan kader yang berguna untuk bangsa dan negara.